Selamat berjumpa kembali dalam acara Satu Dealer MTF ya, tepatnya hari ini di tempat saya hari Rabu tanggal 8 September 2021 tepat pukul 9:10 sampai dengan 9:19:59 ya. Dalam video yang kedua berdurasi 7 menit ini yang saya mau bagikan adalah pesan dan kesan saya terhadap MTF ya. Nah, pesan saya itu MTF ini bisa maju bersama satu dealer ya. Karena apa? Karena sekarang eh, semua itu bisa online ya. Jadi konstruksi yang dibangun eh, oleh MTF maupun leasing-leasing ya. Leasing-leasing sekarang ini adalah konstruksi-konstruksi meskipun dealer ya, termasuk dealer ayah saya. Itu adalah konstruksi 30 tahun yang lalu ya. Jadi ada 30 tahun yang lalu itu mungkin saya wakilkan dengan ayah saya, kemudian saya, ya, kemudian anak saya, ya. Beda saya dengan anak saya ini 30 tahun. Karena saya berusia 42 tahun, anak saya sekarang 9 tahun, ya. Mau 9 tahun di September ini ya. Nah, sekarang yang saya bahas kayak misalnya telepon aja, ya. Dulu ayah saya itu pakai telepon Nokia, termasuk saya dulu Nokia ya. Nah, saya tidak bisa bertemu dengan banyak orang atau telepon banyak orang hanya face to face, satu lawan satu. Ya di situ. Nah, kalau itu dipakai di dunia sekarang, ya, maka sudah tidak efektif lagi. Karena apa? Karena sekarang ada WhatsApp. Di zaman saya ada WhatsApp. Ya. Jadi saya bisa bertemu, bikin bikin grup itu bisa. Salah satu contoh misalnya gini, ya. Saya meeting kalau dulu dengan sales itu satu persatu gini beres ya, dengan kepala cabang dok beres. Kenapa kok gitu? Karena kepala cabangnya tidak bisa bikin grup, supervisornya tidak bisa bikin grup, jadi satu persatu ya. Tapi kalau sekarang saya menghadapi salesman ya, salesman itu bisa punya namanya serikat sales, punya WA group ya, wes biarin aja ya. Misalnya ayah saya meeting gitu ya, ya Pak Mulyanto itu meeting, ya biarin aja Pak Mulyanto meeting gitu, kita dengerin aja sejam 2 jam paling juga capek ya. Kalau sudah yang penting kita sepakat ya diskonnya sekian, kalau nggak akhir bulan kita tidak akan jual. Oke, setuju ya, setuju semuanya, ya udah nggak dijual ya, nggak dijual sudah. Nah, apakah itu bisa digunakan satu persatu telepon salesman satu persatu? Ya nggak kuat ya di situ. Jadi teknologi yang dulu dibandingkan sekarang nggak bisa ya. Lah, teknologi anak saya mungkin kapan-kapan nggak pakai WhatsApp, nggak pakai handphone, ini nggak pakai YouTube ya. Jadi saya kalau ketemu orang tidak perlu saya menjelaskan siapa diri saya. Anda lihat di internet, Anda sudah bisa lihat kok ya di situ ya. Nah, itu adalah dunia-dunia anak saya ya, itu di situ. Orang itu sukses gak suksesnya tergantung subscribernya, tergantung daripada followernya ya, bukan tergantung daripada uangnya, tergantung daripada itunya ya. Ada uangnya tapi kalau nggak eksis ya sama aja ya. Nah, sama seperti dunia sekarang, saya tidak bisa bertetap langsung dengan Pak William Francis ya. Maka saya harus membuat video YouTube ini supaya bisa saya sharingkan ke Pak Mardi, ke Pak Dipo, ke Pak Agus, ke Bu Agnes ya, ke Pak Yani ya, ke Pak William Francis, itu saya bisa. Nah, sekali sharing mungkin semua orang akan tahu ya dari situ. Nah, ini dunia-dunia anak saya. Lah, saya harus meninggalkan kebiasaan ini, manusia ini susah untuk meninggalkan zona nyaman yang dulu untuk pindah ke sini dan pindah ke sini. Nah, tapi saya memang terlahir dengan inovasi. Jadi saya juga meninggalkan dunia-dunia yang dulu, ya, yang authorized yang mana. Sekarang saya tanya, authorized itu menggunakan DF toh, dealer financing toh. Itu adalah kelemahan. Kenapa kok gitu? Karena saya sebagai dealer, ayah saya dipaksa beli, salesman yang jual. Gitu. Ayah saya yang beli, salesman yang jual. Sekarang saya tanya, kalau ayah saya beli, salesman yang nggak mau jual bagaimana? Coba dijawab, coba. Sama kepala cabang, sama ayah saya kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau di dealer online ini, ya, saya hanya menyediakan bangunan aja. Ya, salesman itu yang
jual dan beli. Mereka jual ke orang, kemudian beli di tempat saya, gitu. Saya belikan di tempat lain, kan gitu dok. Jadi mereka harus jual dan beli. Nggak mungkin beli dulu baru jual. Kalau di dulu itu beli dulu baru jual. Kalau ini jual dulu baru beli. Ya, jadi aman. Mau jualan satu nggak apa-apa, mau jualan 100 nggak apa-apa, nggak jualan juga nggak apa-apa. Kalau di sini harus jualan, kalau nggak jualan kena bunga. Bank Mandiri yang untung. Ya itu di situ. Kalau di sini jual beli, ya itu di situ. Lah kalau di sini mungkin tidak perlu beli, jual tok aja cukup. Ya toh. Wong sekarang Suzuki aja bisa jual di Tokopedia kok. Kenapa kok nggak usah beli? Karena ada branding. Ratingnya sudah tinggi, orang itu percaya. Jadi cuman posting foto aja, ya toh. Sudah jual. Ya toh. Gitu, Dok. Nanti tinggal dari sini duitnya diserahkan ke sana. Jadi kan nggak beli, cuman jual tok wong ini duitnya customer kok. Beli itu kan kalau pakai duit kita. Kalau pakai duit ke customer ya nggak beli. Ya cuman penyalur tok, ya. Bukan berdagang tapi penyalur. Itu aja. Nah, sama seperti di swalayan toh. Pertama harus beli, kedua lama-lama kan berikutnya kan cuman konsinyasi. Ya, sistem konsinyasi itu bisa. Lah, ini yang saya bisa berikan. Lah, teknisnya adalah saya nggak minta mulu-mulu kok Pak William. Ya, jaminan yang ada di AS saya itu 140M. Ya, di tempat saya sendiri, sertifikat saya yang showroom di Madura itu di Pamekasan tuh, itu nilai 20M kok. Ya, toh. Saya mau rubah itu jadi PRK, kemudian saya belanjakan untuk kulaan. Kalau nggak bisa, nggak ada masalah. Jaminan ada kok di sana. Ya, toh. Lah saya cuman minta sama seperti di yang lain saya sudah jalan juga. Itu minta plafon aja. Saya nggak perlu jaminan kalau di tempat lain, ya toh. Di sini pun saya merasa juga nggak perlu jaminan, ada jaminan ayah saya kok. Jaminan lebih besar daripada resikonya kok. Saya cuma minta 2M. Itu aja loh. 2M itu buat jualan 9 unit. Ya toh. Kalau saya jualan 18 unit, 9 unitnya itu kredit, 9 unitnya bisa dipakai di MTF. Kan gitu, Dok. Lah, caranya adalah itu namanya instrumennya adalah capping, ya, capping. Jadi saya misalnya make itu 200 juta ya untuk di dropping yaitu pokok utang itu 200 juta ya. Maka dari 2M itu akan turun menjadi 1,8. Ya. Nah, kalau nanti sudah BBKB diserahkan saya serahkan ke MTF, maka 1,8 itu naik lagi jadi 2M. Ke situ aja. Ya, itu saya tunggu, saya sudah jelasan banyak ke Pak Mardi ya. Cuman Pak Mardi juga terkendala. Beliau perlu disupport. Saya sering kok golf sama Pak Mardi ya. Itu situ diundang sama Bank Mandiri juga sering ya toh. Di situ. Ada yang formal, ada yang informal ya. Yang formal sekali saya diundang pertandingan ya toh. Lainnya itu informal ya. Nah, saya harapkan dengan kontribusi saya ke MTF saya bisa bangun jaringan, bisa golf sama Pak Mardi, yaitu acara informal dan formalnya itu jalan sama-sama, ya itu di situ. Toh nanti kalau misalnya masalah Toyota itu gampang, tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu waktu, ya. Kalau saya berada di tempat ayah saya tidak. Kenapa kok gitu? Karena saya itu membatasi kreativitas saya untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ya. Saya lebih senang dengan kondisi yang sekarang. Nanti kalau Pak William Francis ada waktu datang ke Surabaya bisa main golf bareng kalau Bapak main golf ya. Kemudian juga bisa datang ke tempat saya, itu saya bangun bengkel yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan saya bangun gaya Jepang ya toh. Kemudian ada showroomnya juga showroomnya gaya Jepang ya, saya namakan Kyoto itu karena saya suka jalan ke Kyoto ya itu. Jadi ada rumah Jepangnya juga. Terus ada display mobilnya, ada servisnya, ada tamannya, ada warungnya juga ya untuk sales supaya mereka ini santai. Sales tuh sukanya kan smoking area, kemudian ngopi gitu ya, ngopi yang ya 5.000 sampai 10.000 lah. Kalau di atas 10.000 wes males istilahnya gitu, nggak masuk, nilai ekonomisnya nggak masuk. Ya makanan antara 10.000 sampai 15.000, jadi istilahnya itu 20.000 makan saat ngopinya itu paling cocok buat sales ya. Nah, saya tunggu kehadirannya kalau misalnya pas hadir di Surabaya,
Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh Pak William. Semoga Tuhan melindungi Pak William Francis sekeluarga. Salam sehat dan sehati selalu, tetap semangat.